Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw nuriyannakal ladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Al-ayah. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas masalah Al-Mahdi dalam perspektif Al-Quran, ya. Memang kebanyakan pemahaman Al-Mahdi ini dilihat hanya dari sisi hadis dan ramalan Sangka Jayabaya dan Gowangsit, ya. Sehingga sangat jarang yang menampilkan tafsiran kemunculan Al-Mahdi ini dengan pengertian Al-Quran, ya, istilahnya dengan dalam perspektif Al-Quran. Oleh karena itu saya akan membahas kali ini dengan Al-Mahdi dalam perspektif Al-Quran, ya. Memang tidak mudah mempelajari Al-Quran dan merangkaikan tafsirannya ini sehingga menemukan ayat yang mengatakan bahwa Al-Mahdi ini nanti akan muncul, ya. Sebagaimana sudah saya terangkan di dulu, ya, di video yang telah lalu, ya, bahwa saya katakan dalam Al-Quran telah saya sebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul immanir anuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Di satu ayat yang lain mengatakan kul imma turiyani ba'dalladzi ta'iduhum. Jadi ayat inilah yang mengisyaratkan bahwa kemunculan Al-Mahdi ini benar-benar nyata, ya, sebagaimana yang ditafsiri dalam al-hadis, misalkan yang sebagaimana yang telah ini banyak pembahasan, ya, dalam hadis ini. Sudah makanya seperti itu memang tidak secara implisit, ya, bahwa mengatakan kalau dia dikatakan Al-Mahdi semacam itu, memang tidak secara faktual mengatakan demikian, tapi ini tersirat dalam yang tersurat, ya. Kenapa? Sebagaimana yang telah saya katakan firman Allah seperti yang ini saya bacakan tadi, aw nuriyannakal ladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun, semacam itu. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya Allah akan sebagaimana janjinya, ya, immanuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum, maka jikapun Al-Mahdi ini muncul, harusnya memang orang yang sama dalam 1400-an tahun yang lalu, ya, yaitu Kanjeng Rasul itu sendiri, gitu loh maksud saya, ya. Jadi siapapun yang mengklaim diri bahwa di Al-Mahdi harusnya mempunyai ciri-ciri yang dimiliki oleh Kanjeng Rasul saat itu, ya, walaupun secara faktual mungkin wajah Kanjeng Rasul tidak diketahui saat ini.
Oleh karena itu, ini yang membuat bahwa diri Al-Mahdi ini tidak bisa direkayasa ya, maksud saya ini harus benar-benar tunjukan Allah, bukan tunjukan manusia. Ini ya seperti itu. Oleh karena itu seperti yang dikatakan di hadis bahwa ada pembayatan paksa, kemudian ini yang paling spesifik, dia diislahkan dalam semalam ya. Diberitahukan bahwa dia Al-Mahdi, kemudian setelah saat itu pemahaman tentang masalah Allah ya, ilmunya kan lah dunia, semacam itu gitu loh ya. Jadi sebagaimana yang ayat yang setelah saya katakan tadi, ini juga menunjukkan semacam itu ya, bahwa Allah sangat-sangat mungkin menurunkan Kanjeng Rasul yang dulu itu, walaupun 1400-an tahun yang lalu telah wafat ya. Apakah bisa ya? Inilah yang harus dipahami. Jangankan menghidupkan dari katakanlah semacam anitesan, toh mencipta dari yang belum ada saja Allah mampu, yaitu seperti dibuatnya lah Nabi Adam itu dari sebutir debu, semacam itu toh. Sehingga dari situ berkembang istrinya, kemudian pasangannya ya, kemudian beranak pinak dan seterusnya sehingga sekarang ini. Makanya jikapun saya katakan bahwa yang jadi Al-Mahdi itu adalah Kanjeng Rasul itu sendiri, bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Allah sangat fa inna alaihim muqtadirun ya, sesungguhnya saya atas pekerjaan itu sangat menguasai macam itu. Oleh karena itu waspadalah bahwa Al-Mahdi seperti yang saya katakan dalam ciri-ciri khusus dan ciri-ciri umumnya ya, seperti itu. Saya yakin bahwa Al-Mahdi memang ya harusnya demikian itu. Kalau dan seperti tidak mungkin ya, seperti itulah tunjukan Allah ya. Karena apa? Sudah melampaui ekspektasi ya, pemikiran jangkauan sampean. Demikian halnya dengan pemahaman penafsiran dari hadis dan buku wangsit misalkan. Toh kalau mengacu pada penafsiran hadis misalkan, Kanjeng Al-Mahdi harusnya diislahkan dalam semalam ya, ini yang paling inti. Dia bisa saja memaksa seseorang untuk dibaiat oleh 300 ulama misalkan ya. Asalkan orang ini juga diislahkan dalam semalam oleh Allah, ya tentu dia Al-Mahdi. Ya. Tapi kalau walaupun 300 ulama ini memaksa baiat terhadap yang dikira Al-Mahdi, kemudian tidak diislah dalam semalam oleh Allah, ya tentu dia bukan Al-Mahdi, semacam itu. Sehingga saya tidak harus mengatakan fanatik, ulama membaiat paksa, kemudian saya tidak seperti itu ya. Kenapa? Ini
bisa saja sampean membaiat paksa seseorang yang sampean tunjuk Al-Mahdi itu, dan sampean prasangkakan Al-Mahdi itu. Kemudian jika Allah juga mengisahkan dalam semalam, saya yakin dialah Al-Mahdi. Tapi kalau 300 ulama yang membaiat paksa di depan Ka'bah itu, dan yang ditunjuk di baiat paksa ini tidak diislah dalam semalam oleh Allah, ya saya yakin bukan itu Al-Mahdinya. Ya ini saja yang lebih mudah untuk memprediksi bahwa sebenarnya ini Al-Mahdi sungguhan atau bukan, ini seperti semacam itu ya. Kenapa? Dalam pengertian diislahkan dalam semalam, bahkan dikatakan bahwa yang tadinya Al-Mahdi tidak mengetahui bahwa dia Al-Mahdi, ya akhirnya mengetahui bahwa dia Al-Mahdi. Kemudian juga ditambahkan atau pengetahuan tentang Al-Mahdi yang laduniyah, kemudian yang begini begitu, yang seperti yang saya katakan di ciri-ciri khususnya dan ciri-ciri umumnya, ya seperti itu loh. Kalau yang sampean lihat itu kriterianya seperti yang saya sebutkan tadi di video yang lalu ya, ciri-ciri khusus dan ciri umumnya, ya kalau dia memenuhi syarat kriteria seperti yang saya katakan itu, saya yakin dialah orangnya Al-Mahdi itu ya. Tapi saya yakin karena penunjukannya oleh Allah, dan itu tidak diketahui oleh semua orang tentunya ya, saya yakin akan sangat sulit orang yang masuk dalam kriteria yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Oleh karena itu Al-Mahdi dalam perspektif Al-Quran itu benar-benar nyata, seperti yang ayat yang saya katakan tadi, benar-benar nyata ya. Tapi orangnya siapa? Ya Kanjeng Rasul itu sendiri ya. Kanjeng Rasul itu sendiri ya, makanya dikatakan ahli baiti ya. Ya Kanjeng Rasul itu sendiri. Kalau diurut-urutkan dari nasab Kanjeng Rasul saat ini, saya yakin sudah saya katakan urutannya yang ke-26 ya. Dari nasab Kanjeng Rasul itu ya. Oleh karena itu pembahasan Al-Mahdi ini ada yang mengatakan kebimbangan tentang adanya kesahihan masa kemunculan Al-Mahdi. Saya katakan bahwa dalam Al-Quran pun, walaupun tidak secara implisit mengatakan, ini jelas adanya seperti 3 ayat yang saya sebutkan tadi ya. ya saya yakin tentulah ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu akan dimunculkan kembali. Demikian ulasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.